Perkenalkan, nama saya Happy Fania dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan materi sistem ekskresi hati pada manusia. Sebelum kita memulai ke inti pembahasannya, di sini kita mengenal dulu apa saja yang termasuk ke dalam sistem ekskresi pada manusia. Jadi, setiap tubuh manusia memiliki organ-organ penting seperti paru-paru, hati, ginjal, dan kulit. Fungsi sistem ekskresi pada manusia adalah melakukan proses pembuangan zat-zat beracun sisa metabolisme tubuh dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi sistem ekskresi hati pada manusia. Hati merupakan sistem ekskresi yang menjadi pusat sortasi zat-zat yang ada di dalam tubuh. Zat yang akan disaring berasal dari sistem pencernaan. Fungsi hati yang pertama yaitu memecah hemoglobin dan merubahnya menjadi bilirubin. Yang kedua, memecah lemak agar mudah diserap. Yang ketiga, memproduksi cairan empedu. Yang keempat, menyimpan vitamin dan mineral. Yang kelima, organ hati membantu tubuh dalam menyaring darah. Yang keenam, zat-zat berbahaya yang ada di obat dan alkohol disaring dalam organ ini. Dan yang terakhir, hati manusia juga merupakan tempat penyimpan dari karbohidrat. Hati manusia terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, lobus kanan, yaitu bagian terbesar dari hati. Ukurannya 5-6 kali lebih besar dari lobus kiri. Yang kedua, lobus kiri, yaitu bagian hati yang memiliki bentuk lebih runcing dan kecil dibanding lobus kanan. Yang ketiga, lobus quadratus, yaitu lebih kecil dari lobus kanan dan kiri. Letaknya memanjang dari sisi belakang lobus kanan dan membungkus pembuluh darah balik utama. Dan yang terakhir, lobus kuadrat, yaitu berada lebih rendah dari lobus quadratus, letaknya di sisi belakang lobus kanan sehingga membungkus kantong empedu. Penyakit hati dapat disebabkan oleh berbagai hal, mulai dari infeksi virus hingga gaya hidup tidak sehat. Ada beberapa gejala yang dapat muncul akibat penyakit hati, di antaranya warna kulit dan mata menjadi kuning, kulit terasa gatal dan mudah memar, cepat lelah, urin berwarna gelap, feses berwarna pucat, perut bengkak dan nyeri, pusing dan muntah, nafsu makan hilang, serta kaki dan pergelangan kaki bengkak. Penyakit hati dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu infeksi virus hepatitis seperti virus hepatitis A, B, dan C. Penularan virus hepatitis B dan C dari ibu yang menderita infeksi kedua virus tersebut kepada janinnya, kelainan genetik, kanker, penimbunan lemak atau perlemakan hati, dan gangguan sistem imun. Jenis-jenis gangguan hati meliputi yang pertama, penyakit kuning, yaitu penyakit yang disebabkan oleh kadar bilirubin atau pigmen empedu dalam aliran darah yang melebihi batas normal. Yang kedua, kolestatis. Penyakit ini terjadi ketika aliran cairan empedu dari hati berkurang atau tersumbat. Yang ketiga, sirosis, yaitu kondisi terbentuknya luka atau jaringan parut di hati yang bersifat kronis. Yang keempat, hepatitis A. Penyakit ini disebabkan oleh virus hepatitis A yang dapat menyebabkan peradangan hati. Yang kelima, hepatitis B, yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus hepatitis B dan dapat ditularkan melalui darah, cairan tubuh, atau luka yang terbuka. Yang keenam, hepatitis C. Penyakit ini disebabkan oleh virus hepatitis C yang dapat menyebabkan organ hati mengalami pembekakan. Yang ketujuh, perlemakan hati. Penyakit ini ditandai dengan terlalu banyak lemak yang tersimpan dalam hati. Perlemakan hati bisa dipicu oleh konsumsi minuman keras atau sebab lain seperti diabetes dan obesitas. Dan yang terakhir adalah kanker hati. Kanker hati terjadi ketika sel hati mengalami mutasi sehingga tumbuh secara tidak terkendali. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat buat kita semua.